man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita akan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Apapun yang terjadi, Tuhannya tetap betul. Makanya boleh jadi kita libur pengajian, boleh jadi kita libur sekolah bagi yang sekolah, boleh jadi libur kerja, bahkan berhenti kerja, boleh jadi, tapi kita nggak pernah libur sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menginginkan kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita sebagai hambanya. Nikmat besar, karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang walaupun model-model kita kayak begini nih, dipilihnya kita untuk jadi orang yang lisannya menyebut nama Allah, yang hatinya ingat sama Allah, yang matanya membaca firman Allah. Sungguh demi Allah, andai tidak karena cinta Allah kepadamu, tidak akan dikaruniakan hal semacam ini. Andai tidak karena Allah sayang kepadamu, nggak akan ada ceritanya penutup aurat rapi terpakai di tubuhmu. Andai tidak karena cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada sholat demi sholat kamu lakukan untuk menghadap padanya. Andai tidak karena cinta Allah Subhanahu wa ta'ala padamu, tidak akan ada sujud demi sujud kamu letakkan dahimu setara dengan kakimu ke bumi. Andai tidak karena Allah sayang padamu. Berapa banyak manusia hidup di atas muka bumi ini gak diizinkan sama Allah buat sujud? Banyak apa gak banyak? Banyak. Jutaan orang hidup di atas muka bumi ini, bahkan gak diizinkan sama Allah buat nyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, padahal yang menciptakan mereka siapa? Allah. Yang menciptakan mereka Allah, yang ngasih rezeki sama mereka Allah, yang ngasih makan, ngasih nafas, menjalankan paru-paru, menjalankan ginjal, mengalirkan darah, memfusikan anggota tubuh sehingga organ tubuhnya semuanya berfungsi, menjalankan kakinya. Yang mengerjakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ia tidak dicinta oleh Allah, tidak Allah izinkan untuk sebut-sebut namanya Allah. Pernah nggak benci sama orang yang sampai kita nggak mau sebut namanya? Pernah nggak? Teman-teman saya sekalian, sebel sama orang sampai sebut namanya aja kita ogah. Pernah? Saudaraku sekalian, ketika kamu menyebut nama Allah, bukan hanya karena kamu mau, tapi karena Allah
mau kamu menyebut namanya. Kamu diizinkan Allah buat sebut namanya. Kenapa? Karena Allah senang dengarnya. Allah senang dengarnya. Tapi ada banyak orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan dia untuk menyebut namanya, sehingga dia pun hidup di atas muka bumi gak pernah sebut-sebut namanya Allah. Dia kira dia yang mau, padahal Allah yang mau. Padahal Allah yang mau. Allah gak suka dengar dia sebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah baca nih, ada salah satu kisah dari orang-orang soleh. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, ada satu wali min auliyaillah bercerita. Dia bilang ada orang soleh doa. Orang soleh doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama Allah nggak dikabul-kabulin. Sampai malaikat bilang, ya Allah, dia doa mulu kesian. Kasihin apa ya Allah? Dia lama nih doanya. Misalnya ya, ada adik-adik doa minta jodoh. Malaikat ikut matur, malaikat ikut bilang sama Allah, ya Allah kesian tuh, temen-temennya udah pada kawin, dia nggak dikasih-kasih juga nih jodohnya, kesian ya Allah. Apa kata Allah? Ungduru, tungguin, biarin aja dulu. Fa inni wahib, karena aku senang mendengarnya berulang-ulang memanggil namaku dan berdoa padaku. Ini nih jomblo terhormat. Jangan-jangan begitu kondisinya, ya. Jadi kamu kalau doa minta jodoh kok nggak dikabul-kabulin, tenang. Inti mahbubah indallah, sepertinya kamu tercinta di sisi Allah, sehingga Allah masih senang untuk melihatmu tidak bersandar hati kecuali kepadanya, tidak memanggil nama seseorang kecuali namanya. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada juga orang enggak begitu solehah, kurang mati solehah. Bahasa apa ini ya? Enggak begitu solehah gitu. Ada orang laki-laki enggak begitu soleh. Dia doa, ya Allah pengen punya mobil. Allah bilang sama malaikat, malaikat pembagi rezeki siapa? Malaikat siapa? Mikail. Libur berapa lama aja udah pada lupa. Israel katanya. Allah bilang sama malaikat Mikail, bagi apa yang dia mau segera. Wih, cepet bener dikabulnya ya Allah. Apakah karena engkau cinta padanya? Kata Allah, bukan, karena aku tidak suka mendengarnya memanggil-manggil namaku. Jadi jangan GR kalau setiap doamu diijabah. Kayaknya saya nih hamba tercinta di sisi Allah. Baru nyebut doa sekali dua kali aja diijabah sama Allah. Bisa jadi kamu tercinta, bisa jadi, tapi bisa jadi sebaliknya. Allah tidak suka mendengarmu memanggil-manggil namanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka saudaraku sekalian saya muliakan, satu hal yang harus kamu yakini secara pasti, bahwa dengan kita dipilih Allah untuk menyebut namanya, untuk jadi hambanya, untuk sholat,
untuk menghadap padanya, untuk baca Quran, untuk baca sholawat, untuk hadir di majelis, untuk duduk mendengarkan kajian ilmu, merupakan pertanda besar bahwa kamu adalah hamba yang diinginkan oleh Allah. Merupakan pertanda besar bahwa kamu adalah hamba tercinta di sisi Allah. Merupakan pertanda besar bahwa kamu adalah calon-calon orang yang dirahmati oleh. Pertanda besar bahwa kamu adalah termasuk salah satu calon-calon penghuni surga. Dah, gak usah pusing. Ini corona kapan berakhir? Tenang aja. Tenang aja. Sebelum corona Tuhan kita Allah, di masa corona Tuhan kita Allah, habis selesai corona Tuhan kita. Apa bedanya? Wah, saya kan belum siap Ustaz. Belum siap apa? Belum siap mati. Emang kalau nggak ada corona nggak mati apa? Ada corona, nggak ada corona, kalau waktunya mati juga mati, teman-teman saya sekalian. Dan gak usah takut sama mati. Kamu hidup yang ngurusin Allah. Kamu mati yang ngurusin siapa? Allah. Gak usah takut. Takut apa gak takut? Tetap takut. Kamu dalam perut ibumu sama kuburan gedean mana kira-kira? Masih gedean kuburan loh. Kamu dalam perut Allah udah ngurusin kamu. Betul gak? Gak pernah saya dengar ada ibu-ibu di USG, dokternya bilang, wah bu, mohon maaf nih bu, kenapa dok? Sepertinya bayi dalam kandungan ibu stres. Ada pernah begitu? Nggak pernah, teman-teman saya sekalian. Nggak usah dalam kandungan anak bayi itu. Nggak pernah saya lihat anak bayi stres, depresi, kena penyakit kejiwaan. Nggak pernah ya. Semuanya baik-baik aja. Kenapa? Karena Allah yang ngurusin. Karena Allah yang ngurusin. Nah ini banyak, kenapa orang-orang sekarang nih banyak yang stres nih. Banyak orang zaman sekarang nih penyakitnya stres. Ganti namanya sih macam-macam istilahnya, ada anxiety lah, ada depresi lah, ada apalah. Tapi ujung-ujungnya sama aja. Kenapa mereka begitu? Lupa. Lupa apa? Lupa berbahagia. Kenapa mereka lupa berbahagia? Karena mereka lupa bahwa hidup ini udah ada yang ngurusin. Jadi mereka setengah mati berusaha buat ngurusin hidup mereka sendiri. Akhirnya Allah lepasin pengurusan Allah terhadap orang tersebut. Kamu mau ngurusin sendiri aja, ya udah dah, dilepasin sama Allah SWT. Kalau udah dilepasin sama Allah, siapa yang sanggup? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau udah Allah melepaskan urusanmu, siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup hidup tanpa disayang sama Allah? Siapa yang sanggup hidup ditinggal sama Allah? Siapa yang sanggup hidup tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli padanya? Siapa yang sanggup? Gak ada yang sanggup. Hatinya gundah, hatinya gelisah, hatinya galau, hatinya hampa, hatinya kering, hatinya sakit, hatinya mati. Karena gak ada yang bisa menghidupkan hati kecuali Allah. Kalau udah kayak begitu, dah sengsara.
sengsara. Dia pikir kalau saya udah selesai sekolah saya seneng nih. Habis selesai sekolah bukannya seneng, malah mikirin kerjaan. Kalau saya udah dapat kerjaan nih saya seneng nih. Udah dapat kerjaan seneng, tambah pusing. Kayaknya kalau kawin enak nih. Dikirain Bu. Ini saya nanyanya sama ibu-ibu nih yang udah kawin. Bu, anak-anak tuh kirain kalau udah kawin dia berhenti pusing. Dia nggak tahu. Ibu-ibu nih yang bisa jawab. Bu, inget-inget lagi zaman ibu belum kawin sama sekarang, pusingan mana? Kamu ngadepin diri sendiri aja pusing, gimana ngadepin suami? Abis kawin lama gak punya anak nih, kalau udah punya anak seneng nih saya. Yang udah punya anak boleh jawab. Abis selesai punya anak, waduh lebih pusing lagi. Nih nanti nih kalau anak-anak udah gedean nih enak nih saya. Ujung-ujungnya ada seorang ibu bilang, ya Allah ustazah, ternyata jadi ibu kagak ada liburnya. Ternyata jadi ibu gak pernah pensiun. Ternyata jadi ibu, ya Allah, gak ada waktu berhentinya. Lagi pusing. Terus yang hidupnya gak pusing siapa? Nih saya kasih tahu. Ke Jakarta. Yang hidupnya gak pernah susah siapa? Nih saya kasih tahu. Yang hidupnya bahagia dimanapun saja dia berada. Siapa? Ada? Oh, ada. Siapa? Oh saya tahu ustazah, yang paling kaya ya. Kayaknya kalau saya punya duit gitu banyak, kayaknya gak pusing dah saya. Katanya orang Purwakarta. Emang gitu? Enggak Bu, enggak. Bener dah. Saya kenal banyak orang-orang kaya lebih pusing daripada ibu. Lebih susah senyumnya daripada ibu. Lebih susah bahagianya, repot. Ya Allah, ya Allah. Punya ketakutannya banyak, punya kekhawatirannya banyak. Tidurnya pada nggak lelap. Wah ibu-ibu nih, jangan kata tidur, waktunya ngaji aja ngantuk. Masya Allah. Terus siapa yang paling bahagia? Siapa yang hidupnya anti pusing? Siapa yang hidupnya anti galau, anti susah? Allah cerita dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya para kekasihnya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah, orang-orang yang dipilih sama Allah, yang disayang sama Allah, yang direkrut sama Allah, yang diambil sama Allah Subhanahu wa taala, yang sudah melalui masa sensor, kemudian Allah memilihnya. Nih, hasil jaring-jaringnya Allah Subhanahu wa taala ketika bekerja memilih para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah cerita sebagai hasilnya, la khaufun alaihim wa lahum, la khauf, enggak punya rasa takut, enggak punya rasa takut, enggak punya takut, enggak punya khawatir. Ntar kalau pandemi nggak berakhir sampai 2021 gimana? Nggak takut. Ntar kalau pemerintah bolim gimana? Nggak takut.
Ntar kalau saya punya suami meninggal dunia gimana? Nggak takut. Ntar kalau anak-anak saya sakit gimana? Ntar kalau nggak takut. Nggak ada yang ditakutin. La khaufun. Mereka nggak punya khawatir, nggak punya takut. Nanti kalau saya sakit gimana? Nanti kalau saya nggak sembuh juga gimana? Nanti kalau nggak ada takutnya. La khauf. Walahum yahzanun. Bahkan nggak pernah sedih hati. Itu sifatnya para wali. Jadi kalau kamu ngerasa kayaknya saya kekasih Allah deh, kayaknya saya dicinta deh sama Allah, coba kamu lihat hidupmu banyak pusing, banyak takut, banyak sedih apa enggak? Kalau kamu ngerasa ya sedih-sedih saya, berarti belum wali. Masih punya takut, masih saya takut, berarti kamu belum wali. Sebab sifatnya walinya Allah, sifatnya kekasihnya Allah, la khaufun alaihim walahum, nggak takut, nggak sedih. Emang ada gitu orang bisa hidup nggak pernah takut, nggak pernah sedih? Bisa, ada, banyak teman-teman saya sekalian. Bukan karena dalam kehidupannya selalu terjadi seperti yang dia mau, bukan berarti dalam hidupnya terjadi semua hal yang menyenangkan, bukan berarti dia nggak pernah sakit, bukan berarti dia nggak pernah sulit, bukan berarti dia nggak pernah miskin, bukan berarti dia nggak pernah ditolak orang, nggak pernah diomongin orang, nggak pernah disakitin orang, bukan teman-teman saya sekalian, bukan. Tapi dia nggak pernah sedih, tapi dia nggak pernah takut karena dia tahu bahwa dia nggak pernah berhenti jadi hambanya Allah. Dia tahu, fallahu khairan hafidha, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penjaga. Dia tahu, hasbunallah wa ni'mal. Allah adalah seindah-indah zat yang diserahi. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala adalah seindah-indah zat yang mengurusi kehidupan kita. Khairur razikin, sebaik-baik pemberi rizki. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala satu yang ngasih rizki. Dia tahu hidupnya diurusin sama Allah Subhanahu wa taala, ngapain dia susah? Teman-teman sekalian, saya melihatkan anak kecil tuh nggak pernah susah. Anak kecil, adik-adik saya sekalian, umur 2 tahun, 3 tahun, nggak pernah susah yang sampai depresi, sampai nggak ada ceritanya tuh. Pernah nggak ngeliat anak kecil gitu masukin rumah sakit jiwa? Kesiannya anak saya depresi, nggak ada ceritanya teman-teman saya sekalian, nggak ada ceritanya. Kenapa kayak begitu? Karena dia tahu orang tuanya ngurusin dia. Ya kan begitu kan? Orang tuanya ngurusin dia. Andai kamu dalam hidupmu seperti itu, selalu ingat Allah selalu mengurusi kamu, Allah selalu menjagamu, Allah selalu menyayangi dan mencintaimu, maka kamu akan menjadi orang-orang yang gak pernah susah hati dan gak pernah bersedih hati. Yuk belajar buat jadi orang yang diinginkan oleh Allah. Jangan dikira setan tuh kalau ngajakin kita, ngajakin bikin dosa doang. Jangan kamu kira saya nih nggak bisa baik-baik, kenapa digangguin sama setan? Atau kamu ngira saya kayaknya orang yang dicinta sama Allah nih karena saya jauh dari perbuatan dosa. Belum tentu. Karena setan itu teman-teman sekalian, kadang godain orang memang betul ngajakin dosa, kadang. Tapi seringkali nih setan tuh ngajakin kita buat sedih. Itu juga bisikannya setan. Jadi jangan diikut-ikuti. Ini lagi musim-musim pandemi kayak begini nih, waduh banyak banget ketemu orang yang takutnya di atas imannya. Ini bahaya nih. Takutnya di atas imannya. Teman-teman saya sekalian, hati-hati.
Kamu takut boleh, wajar, tapi jangan sampai di atas keimananmu takutnya. Yang sampai bikin dia sama suami sendiri gak mau salaman, sama anak sendiri gak mau salaman. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan gak sampai segitu juga. Kalau kamu takut katanya bisa ada virusnya, udah suruh cuci tangan dulu aja, habis itu salaman, kan begitu tuh. Ya ampun, takutnya sampai dia bikin dirinya sendiri baru batuk sekali aja kayak udah datang malaikat Israel. Kayaknya orang Purwakarta insya Allah aman ya ini ya. Zona hijau soalnya. Orang Jakarta nih banyak nih kena penyakit jadi takut-takutan. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan lupa, yang ngurusin kita tetap Allah. Jangan sampai setan yang karena nggak punya banyak celah buat gangguin kita berbuat dosa, akhirnya kemudian masuk dari sisi yang lain, masuk dari bikin takut, bikin sedih, bikin sumpek, begitu kan ya? Bikin apa lagi? Bikin males ngerjain apa-apaan. Ini banyak nih penyakitnya orang zaman sekarang, pada mager, malas gerak, menyebut dirinya kaum rebahan. Dikit-dikit tinggal rebahan aja. Nonton TV rebahan, itu kelakuan tuh, Masya Allah. Justru di saat-saat seperti ini nih, kalau kamu belum keluar, waktumu untuk menyibukkan diri sebagai hambanya Allah. Ya gitu ya? Waktunya kita berbahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu kalau lagi sedih jangan diikutin. Ngikutin hati sedih, ngikutin setan. Coba kamu perhatiin, sedih itu, sumpah itu, gelisah tuh, ujung-ujungnya pasti bikin kamu jadi nggak terima sama qada dan qadar. Dan itu penyakit paling berbahaya dalam hidup seseorang. Ujung-ujungnya tuh selalu kayak gitu. Kamu sumpah. Kenapa sumpah? Karena punya utang. Kalau kamu ikut-ikutin, jadi akhirnya ujung-ujungnya, ya Allah, kenapa sih hidup saya miskin amat? Jadi lama-lama ragu-ragu bahwa Allah pemberi rizki. Lama-lama akhirnya jadi nggak yakin Allah pemberi rizki. Akhirnya lama-lama jadi benar-benar iman tercabut dari dalam hatimu karena lupa bahwa Allah satu-satunya sang pemberi rizki. Bahaya teman-teman saya sekalian, bahaya. Penyakit namanya sumpah, penyakit namanya sedih. Nggak usah, jangan pernah sedih. Kalau datang sedih jangan diikut-ikutin. Ayo nih, ayo coba inget-ingetin dirinya tuh. Kalau datang sedih jangan diikut-ikuti. Apalagi sampai bikin kamu jadi merasa saya adalah orang paling malang di dunia. Padahal tinggalnya gak di Malang juga. Paling nelangsa hidup saya. Ya Allah, kamu adalah orang yang sudah diberi karunia terindah yang Allah berikan kepada hambanya, berupa iman, berupa diakui oleh Allah sebagai hambanya. Maka kita syukuri teman-teman saya sekalian. Kita syukuri nikmat jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa waktu yang lalu ada seorang ulama bilang, dia bilang kenangan paling indah kita di akhirat nanti adalah saat kita sujud. Kenangan terindah seseorang di akhirat nanti dari hidup di dunia adalah saat dia sujud. Karena yang lain-lain
itu bisa jadi petaka di akhirat. Kesenangan-kesenangan dunia yang lain nih bisa jadi petaka di akhirat. Senang makan enak, di akhirat dihisab. Begitu dia diperlihatkan hisabnya, nyesel. Aduh, kenapa tuh waktu di dunia saya makan enak? Dia nyesel. Jadi kenangan enaknya di dunia jadi kenangan buruk di akhirat. Kan begitu? Betul nggak? Saudaraku sekalian saya muliakan. Saya kemudian mikirin ucapan itu agak lama gitu. Kenangan seseorang hidup di dunia, masa dia sujud. Kenangan di akhirat ya, masa dia sujud. Saya pikir-pikir nggak usah di akhirat, di dunia juga gitu. Coba kamu ingat-ingatin. Kenangan-kenangan terindahmu di dunia adalah saat kamu sujud. Bukan hanya sujud dalam artian meletakkan dahimu ke bumi, tapi sujud dalam konteks yang lebih luas, yaitu saat patuhmu kepada Allah, saat tundukmu kepada Allah, saat kamu mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saat terindahmu hidup di dunia. Coba kamu ingat, buat ibu-ibu nih ya, Bu, waktu zaman ibu pacaran gak sih? Enggak, lu gak ngaku. Waktu kamu pacaran, saat-saat pacaran tuh kalau lagi diinget-inget, aduh, indah bener. Hati yang ngelihat apa aja inget dia. Saat-saat waktunya teleponan, belum ya, zaman ibu-ibu pacaran belum ada telepon ya? Nggak ada katanya, berarti mengakui kalau pacaran dulu. Yang pacarannya udah zaman-zaman kemarinan nih, yang udah mulai ada teleponan. Lagi zaman teleponan, yang teleponnya itu, yaudah kalau gitu ya, dari jam 8 nih sampai jam 10. Kuping sampai panas. Habis itu bilang, udah ya, iya udah. Kalau gitu kamu tutup deh, kamu aja yang tutup. Nah, kamu aja yang tutup. Kamu dong tutup duluan. Sampai terdengar adzan subuh. Yang pakai acara jalan berduaan. Kemudian kita mau makan di mana ya? Di ini aja. Enggak ah, di itu aja. Enggak ah, di ini aja. Enggak makan-makan mereka. Sampai ditemukan mati kelaparan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, lagi masa-masa pacaran, mereka mengingatnya sebagai sebuah kenangan indah. Tapi habis itu dia meninggalkanku saat sedang sayang-sayangnya. Dia menghilang tanpa bekas ketika aku meminta dia untuk melamarku. Ya Allah, ya Allah. Ketika putus, jangankan di akhirat, saat putus, teman-teman saudara sekalian, saat putus, jadi kenangan indah apa kenangan buruk? Dulu-dulu, tiap kebayang-bayang dia, rasanya hati deg-degan. Begitu udah putus, tiap kebayang dia, pengen ngeludah. Masya Allah. Betapa sebuah kenangan yang kita kira baik, yang kita kira indah, masih baru di dunia aja sudah bisa berubah menjadi kenangan buruk, teman-teman. Betul? Betul? Apa kenangan terindahmu saat malam pertama Ustazah? Katanya nih, beneran apa? Itu ya, yang dia bilang saat
malam pertama adalah kenangan terindah. Saya yakin tuh yang ditanya jawabnya gitu, kawinnya baru berapa lama? Kalau kawinnya baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, paling banter 5 tahun dah, masih bisa. Kalau ditanya kenangan terindahmu, dia bisa bilang kenangan terindah saya adalah saat saya menikah, saat saya ijab kabul, saat datang malam pertama, gitu ya. Tapi kalau lagi kesel sama suami, bisa nggak kamu jadiin itu sebagai kenangan terindah? Dia yang udah kawin lama tahu nih kebenaran dari ucapan saya. Tidak bisa diganggu gugat. Betul ya Bu ya? Halo? Ini kenapa yang jawab betul? Adik-adik nih. Kawin juga belum, kamu nggak tahu apa-apa. Teman-teman sekalian, saya muliakan, betapa sebuah kenangan manis bisa berubah menjadi kenangan buruk hanya di saat kamu masih hidup di atas muka bumi ini. Sehingga sekalian saya muliakan, ada ibu-ibu nih, anaknya minta dibeliin sepeda motor, nabung-nabung, si ibu kepengen bisa kreditin sepeda motor buat anaknya. Pas dia bisa beliin atau dia bisa kreditin, dia datengin motor, anaknya seneng, bahagia luar biasa. Sampai beberapa hari, beberapa bulan, tiap kali dia ingat kebahagiaan anaknya saat dikasih motor, dia seneng bener. Saudara sekalian saya muliakan, satu hari dia dengar kabar anaknya kecelakaan naik motor tersebut. Kenangan indah apa kenangan buruk? Kenangan buruk. Maka jangan salah, yang kamu kira indah pada saat sekarang bisa jadi sudah akan merupakan kenangan buruk bagimu masih di saat kamu di atas muka bumi ini, kecuali saat sujudmu kepada Allah, kecuali saat patuhmu kepada Allah, kecuali saat kamu menyibukkan diri dengan Allah, nggak akan pernah kamu sesali. Nyesel saya hadir majelis, pernah? Nyesel saya baca sholawat waktu itu tuh banyak-banyak, ya ampun. Pernah? Nyesel saya kemarin kenapa di bulan Ramadan kebanyakan khatam Qur'annya, pernah? Gak akan pernah. Sehingga sekalian, betapa nggak usah nunggu akhirat, masih di dunia ini, kenangan terindahmu adalah saatmu bersama dengan Allah. Ahla hayatan, hidupmu paling manis. Asfa auqatak, waktumu yang paling indah adalah saatmu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat hatimu lagi ingat sama Allah, saat zikirmu, saat sujudmu, saat ibadahmu, saat baca sholawat, saat dengerin sesuatu tentang Allah, saat diingetin tentang Nabi Muhammad, itu akan menjadi ahla hayatan, menjadi waktumu paling indah di dunia sebelum kelak di akhirat. Akan jadi waktumu paling indah, teman-teman saya sekalian, di duniamu sebelum kelak di akhiratmu. Maka jangan salah-salah, maka jangan biarkan setan masuk dalam hidupmu itu. Jangan biarkan ada siapapun yang mengelabuhimu untuk membuatmu sibuk dari selain Allah. Dia hanya akan menggariskan kenangan-kenangan buruk yang akan kamu sesali di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Masih baru di dunia nih, orang yang hidupnya sama Allah terus, la khaufun alaihim walahum,
nggak pernah susah, nggak pernah sumpah. Nggak susah, nggak sumpah. Nggak susah, nggak sumpah. Sama Allah terus. Walaupun keadaannya serba terbatas. Saya cerita ini untuk kamu balikin pada dirimu sendiri. Untuk kalian mengembalikan kepada diri kalian masing-masing. Seberapa akrabkah dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa dekatkah hubunganmu antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa rekatnya jalinan yang tersambung antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab semakin lekat hubunganmu dengan Allah, kamu punya banyak kenangan-kenangan indah dalam hidupmu di dunia. Sebelum akhirat, kamu memperpanjang masa manis hidupmu, teman-teman sekalian. Sebab yang hidupnya paling pahit, yang hidupnya paling getir, yang hidupnya paling hampa, yang hidupnya paling merana, menderita, nelangsa adalah hamba-hamba yang ditinggalkan oleh Allah penciptanya. Adalah hamba-hamba yang diusir dari kehadiratnya. Adalah hamba-hamba yang Allah tidak lagi mengizinkan hati mereka untuk tersenyum manis mengingat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekalian saya muliakan. Coba deh kamu ingat-ingat. Kenangan terindahmu di saat hidup di dunia ini adalah saatmu dengan Allah. Adalah saatmu dengan Allah. Adalah saatmu dengan Allah. Ketika kamu lagi doa, minta sama Allah. Ketika kamu lagi nangis sekalipun, gak ada nangis yang begitu nikmat dikenang selain daripada nangismu di hadapan Allah. Betul? Betul. Gak ada nangis lebih indah daripada saat kamu nangis malu kepada Allah. Saat kamu nangis takut kepada Allah. Saat kamu nangis syukur kepada Allah. Apalagi saat kamu nangis haru sama Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu nangis rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu nangis karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang lebih manis daripada itu. Bahkan tangisanmu, teman-teman sekalian. Bahkan tangisanmu. Maka yuk mengakrabkan diri kepada Allah. Mari teman-teman saya sekalian. Dunia ini ringan harganya. Dunia ini kecil nilainya. Jangan pernah kamu menggantungkan kebahagiaanmu dengan urusan dunia. Pun juga manusia gak sebegitunya buat kamu kejar. Cinta suamimu gak sebegitunya buat kamu cari mati-matian. Sayangnya anak-anakmu kepadamu gak sebegitunya harus kamu bela-belain. Teman-teman saudariku sekalian, gak ada yang lebih pantas untuk kamu perjuangkan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya agar Allah senantiasa mencintaimu? Mari melamarkan diri menjadi kekasih Allah. Mari mengisi formulir pendaftaran jadi hamba yang layak dicinta oleh Allah. Mari daftar. Punya cita-cita, punya target. Apa nih targetmu dalam hidup? Pengen jadi orang yang diinginkan oleh Allah. Coba masing-masing tanya dalam hatinya. Coba masing-masing tanya dalam hatinya. Saya ini udah pantas belum jadi hamba yang diinginkan Allah? Atau bahkan saya sudah belum
punya cita-cita, punya keinginan, punya target, daftar jadi hambanya Allah, jadi hamba yang diinginkan Allah, jadi hamba yang disayang, yang dicinta sama Allah. Kalau bahkan teman-teman sekalian, di atas muka bumi ini kamu daftar aja belum, gimana mau diterima? Ayo nih saya tanya nih, anak saya nggak diterima di UGM, emang pernah daftar? Nggak pernah. Nah kalau daftar aja belum pernah, gimana ceritanya mau diterima? Teman-teman saya sekalian, syaratnya diterima tuh mesti daftar. Nah sekarang nih, yuk kita belajaran diri buat daftar sama Allah SWT. Daftar ya Allah jadi hamba tercinta di sisimu. Kita memperpanjang dalam kehidupan kita kenangan-kenangan indah. Caranya jangan pernah berhenti jadi hamba yang selalu tunduk, selalu patuh, mengikut kepada Allah SWT. Jangan pernah berhenti jadi hamba yang sujud sama Allah. Bukan hanya sujud zahir, itu iya. Jangan pernah kita tinggal, Bu, jangan pernah tinggal sholat. Halo, hati-hati ya. Jangan pernah ada yang punya niatan, saya kalau hidup saya lebih daripada 70 tahun, habis itu saya gak usah sholat dah. Jangan ya. Jangan pernah punya niatan, kalau doa saya gak dijabah juga saya berhenti sholat. Oh hati-hati. Hati-hati ya, sebab sholat itu bukan hanya karena kita mau sholat, tapi karena Allah menginginkan kita sholat. Allah menghendaki kita sholat. Nah ini. Jadi ini niatin untuk jadi hambanya Allah SWT. Jangan pernah berhenti sujud, jangan pernah berhenti sholat, jangan pernah berhenti puasa Ramadan, jangan pernah berhenti sedekah, kan gitu ya? Jangan pernah berhenti tutup aurat. Maksudnya tutup aurat kalau di hadapan orang kayak gimana, aurat kita di hadapan suami kan beda lagi, aurat kita di hadapan anak-anak kan beda. Maksudnya jangan pernah mau gitu buka-buka aurat, walaupun cuman sekedar beli rujak di depan rumah, walaupun hanya sekedar beli sayuran depan rumah, Bu, jangan ketinggalan kerudungannya. Halo, gitu ya. Nah kalau aurat sesama perempuan itu wajah boleh terlihat, jadi walaupun saya pakai cadar saya buka sekarang karena saya tahu ini kan sesama perempuan, itu bukan aurat, mau ngapain kamu tutup-tutup gitu. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, ini bukan cadar, Ustaz, ini masker. Oh ya nggak apa-apa sih, hakmu juga untuk pakai cadar, cuma maksud saya itu bukan aurat. Walaupun kamu bercadar, kalau ketemunya hanya sesama perempuan, tidak perlu untuk menutup wajahmu, gitu ya. Jadi maksud ucapan saya jangan pernah membuka aurat atau jangan pernah berhenti menutup aurat, itu bukan berarti kamu kemana-mana selalu pakai pakaian lengkap. Nggak kayak begitu teman-teman sekalian. Ya lihat-lihat sedang bersama dengan siapa kamu berhadapan. Masa depan sama suaminya segala pakai kaos kaki? Nah kan enggak ya. Jadi niatkan dalam hidupmu ini jangan pernah berhenti menjadi hamba yang taat sama Allah. Taat sama Allah. Nanti kalau hidupmu udah terus-terusan kamu hadirkan Allah, kamu ingat sama Allah, kamu taat sama Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah bilang, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bihi wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha wa idza sa'alani la'utiyanna wa idza ista'adani la'u'idanna. Kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, aku apabila mencintai seorang hamba, ini kan ceritanya kita daftar nih sama Allah. Ya Allah saya daftar.
jadi hamba yang kau inginkan. Selain daftar kan kita penuhi persyaratannya. Apa ya Allah syaratnya? Jangan maksiat, jangan dosa. Kita kerjain dah semampu kita. Tiap kali kita ngerjain dosa, kita istighfarin, kita mintain ampun sama Allah. Dan gak usah takut teman-teman sekalian, gak apa-apa. Kamu bikin dosa gak apa-apa. Yang penting sesudahnya kamu istighfarin, kamu nyeselin, kamu minta sama Allah, ya Allah ampunin. Jangan sampai kesedihanmu sesudah berbuat dosa menghalangkanmu dari punya kepercayaan diri untuk bertaubat. Itu kerjaan setan. Allah percuma kamu taubat, dosamu udah kegedean. Percuma kamu taubat, habis itu juga kamu ulangin lagi. Itu namanya taubat sambel. Kamu nyesal tapi habis itu dikerjain lagi. Itu tuh ucapan-ucapannya setan itu. Ucapan-ucapannya setan. Jangan. Nih kita niat nih, ya Allah saya mau ninggalin dosa. Saya mau ninggalin dosa karena saya mau daftar buat jadi hamba yang tercinta. Dan saya tahu Engkau meletakkan murkamu, marahmu ada pada perbuatan dosa. Ya Allah saya niat gak mau bikin dosa. Kalau kemudian sesudah kamu niat gak mau bikin dosa, kamu bikin lagi dosa, gak apa-apa teman-teman saya sekalian. Taubatin aja, istighfarin aja, mintain ampun sama Allah. Ya Allah maaf ya Allah, maaf ya Allah, tadi kok saya pegangan tangan ya sama dia. Buat adik-adik, ya Allah maaf ya Allah, tadi kok saya omelin laki saya lagi ya Allah. Atau ya Allah maaf ya Allah, tadi saya ngambil duit di baju suami saya. Itu kan dosa juga, ya enggak? Teman-teman sekalian saya muliakan, tiap kali kamu habis bikin dosa, kamu minta maaf. Kalau dosanya sama manusia, kayak tadi sama suami, ya minta maaf juga sama suami, kan gitu ya. Nah tapi lebih daripada itu minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun. Habis itu kemudian kamu kerjain taat lagi. Jangan sampai kamu bikin dosa yang kamu nggak punya kepercayaan diri buat taubat, karena kamu kira dosamu nggak diampuni sama Allah, akhirnya nyegah kamu dari ngerjain taat, ngerasa nggak pantas. Nggak usah sholat, saya tuh nggak pantas, orang kayak saya masa mau sholat, gitu akhirnya. Saya nggak mau doa, masa orang kayak saya mau dikabul doanya, aduh saya nggak pantas mau doa. Itu kerjaan setan. Saya nggak mau hadir majelis taklim kayak orang solehah aja saya. Itu kerjaan setan. Itu ulah setan, mencegahmu dari berbuat taat karena merasa kamu nggak layak. Teman-teman saudara sekalian, kayak apapun kita sebenarnya memang nggak layak untuk dipanggil kehadirat Allah SWT buat ibadah. Tapi Allah yang punya kelayakan untuk kita sembah, karenanya sembahlah Allah karena Allah berhak untuk itu. Jelas ya? Jadi kamu kalau ibadah jangan melihat kepada diri kamu, melihat kepada Allah yang memang pantas disembah. Habis itu syaratnya, teman-teman saya sekalian, ngerjain taat, ninggalin dosa. Kan itu tuh persyaratan untuk menjadi hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian hadirkan Allah. Hadirin, sering-sering ingat sama Allah teman-teman saya sekalian. Diam-diam yang diingat Allah, diingat Allah, gitu. Itu gimana caranya Ustazah? Dilatih. Kita kalau nggak ngelatih nggak bisa. Aulia-aulia itu melatih diri mereka untuk selalu ingat sama Allah SWT. Latih. Belajarlah, nih cobain ya nanti ya. Pulang ngelihat suami jangan hanya sebagai fulan bin fulan, tapi ingetin dia hambanya Allah. Allah jadikan ketaatan saya sama dia adalah cara Allah buat bikin saya dicinta. Nih kan melamar nih, melamar diri jadi kekasih Allah, melamar diri jadi orang yang dicinta sama Allah. Itu ada persyaratannya. Kamu harus hormati hamba-hambaku. Salah satu persyaratannya gitu. Salah satu persyaratannya gitu. Nah, jadi salah satu persyaratan kita
adalah untuk menghadirkan Allah pada semua hamba-hambanya Allah. Ngelihat siapapun ingat Allah. Dengan ini maka akan sedikit sekali sakit hatimu teman-teman. Ini saya ajarin salah satu cara bahagia nih. Diingetin benar-benar, dipikirin benar-benar ini ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau kamu bisa menghadirkan Allah dalam diri siapapun yang kamu temui, maka akan sedikitlah sakit hatimu terhadap orang. Malah kalau kamu sudah mampu menghadirkan Allah, ngelihat siapapun kamu ingat Allah, nggak bakalan pernah sakit hati. Itu sirnya, itu rahasianya. Kenapa Hubabah Nur binti Alwi selalu bisa tersenyum kepada siapapun aja? Karena dia nggak ngelihat orang, dia ngelihat Allah dalam diri setiap orang. Itu sebabnya kenapa Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab selalu bisa menghafal nama setiap orang. Kenapa dia bisa ingat nama setiap orang? Karena dia nggak ngelihat orang, dia ngelihat Allah dalam diri setiap orang. Yang harus selalu dia hormati, harus selalu dia muliakan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi hamba yang tercinta di sisi Allah. Ini ngelihat setiap orang, apalagi orang yang Allah secara khusus menjadikan kunci surgamu, jalan ridhonya Allah kepadamu melalui dia, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudarimu, apalagi gurumu yang mengajarkan kamu, yang mengingatkanmu kepada Allah, ngasih tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kunci surga Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan lewat keridhaan mereka. Dengan itu, saudariku sekalian, kamu akan cinta sama siapapun, dan dengan itu pula kamu akan hormat sama siapapun. Melihat Allah dalam diri setiap orang. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri bilang, "Mud 30 sana ma kallamtu ahada." Sejak 30 tahun hidup saya yang terakhir, saya nggak pernah ngobrol sama orang. Saya nggak pernah ngomong sama orang. Murid-muridnya udah bilang, "Kallamtani ya Syekh." Engkau ngajak ngobrol saya hari itu, wahai Syekh. Engkau ngajak ngomong saya hari itu, Syekh. Anak-anaknya bilang, kau berbicara sama saya, Abah. Abahnya bilang, "Ma kallamtukum innama kallamtu Rabbi." Saya nggak pernah ngajak ngobrol sama kalian. Saya selalu berbicara dengan Allah, sebab saya melihat Allah dalam diri kalian semuanya. Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim alaihi ridwanallah. Teman-teman saya sekalian, ma yura jalisan illa mutawarrika. Tidak pernah terlihat duduk kecuali duduk tawarruk. Kalau lagi ngobrol, lagi ngajar, lagi ngapain, duduknya tawarruk. Duduknya tuh duduk tahiyat akhir. Selalu, tiap kali dilihat duduknya kayak begitu. Ngadepin tamu, ngadepin orang, ngadepin anaknya, ngadepin, kalau lagi ngobrol, lagi bicara gitu, duduknya tawarruk. Selalu aja kayak gitu. Di usia-usia beliau sudah agak tuaan gitu ya, murid-muridnya bilang, "Syekh, anggaplah kita keluarga. Kalau Syekh mau selonjoran nggak apa-apa loh, silahkan. Kalau Syekh mau sandaran nggak apa-apa loh, silahkan. Nggak harus maksain duduk kayak gitu, takutnya capek." Kan begitu ya? Orang udah tua gitu kan, beliau di saat usianya udah di atas 60-an tahun, muridnya bilang begitu. Apa kata beliau? "Hadihi jalsatul abad inda rabbih wa ana jalisun inda maulaya." Ini adalah duduknya seorang hamba di hadapan Tuhannya, duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Wa ana jalisun inda maulaya, dan saya selalu duduk di hadapan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya duduk sama anak kecil, tapi
Tapi kata beliau, enggak, saya nggak lagi ngadepin dia, saya ngadepin Allah. Karena dia adalah hambanya Allah. Dia nggak bergerak kecuali dengan geraknya Allah. Dia nggak menjalani nasib kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Yang ngasih rizki dia adalah Allah. Dan dia hambanya Allah. Dia adalah makhluknya Allah. Kalau saya jelek-jelekin dia, kalau saya ngata-ngatain dia, kan yang marah juga yang punya. Betul? Yang marah yang bikin. Ibu-ibu, nih, ibu-ibu satu hari dikasih masakan. Ibu-ibu makan masakan tersebut, ibu kata-katain masakan itu. Ya ampun, ini gak enak banget nih. Ini kue paling gak enak nih yang pernah saya makan. Ini masakan gak enak banget. Nyesel saya makannya nih. Ngapain ya saya tuh ya, buang-buang waktu buat makanan kayak begini. Ini sampah nih dalam badan saya. Kata-katain. Ibu-ibu saya sekalian, ada yang bikin sakit hati apa enggak? Yang sakit hati masakannya apa yang bikin? Yang bikin. Kalau kamu marah-marahin suamimu marah, itu iya. Tapi selain daripada suamimu marah, ada yang marah juga. Yang punya suamimu siapa? Kalau kamu jewer anakmu, sentil telinganya, jewer apanya? Jewer kupingnya, kamu cubit pahanya, kamu pukul badannya, apalagi kamu tampar pipinya, teman-teman saudara sekalian, kamu kata-katain, apalagi kalau sampai kemudian kamu sebut-sebut nama-nama binatang, monyet loh, astagfirullah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, anakmu marah, tentu saja, tapi selain daripada anakmu marah, ada yang marah. Siapa? Allah. Itu sebabnya kenapa semua hamba tercinta di sisi Allah selalu saja mampu berbuat baik kepada setiap orang. Gak pernah punya sakit hati apa mereka? Enggak punya uzur. Walahum yazanun la khaufun alaihim walahum yazan. Gak pernah sedih, dikata-katain, gak pernah sedih, didengerin malah. Allah mau nyampein apa nih sama saya? Sebab dia melihat Allah dalam diri setiap orang, teman-teman saya sekalian. Lihat Allah dalam diri setiap orang. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin habis dikata-katain, didengerin sama dia. Habis itu disebut, makasih ya Pak, yang Bapak sebut tadi aib saya yang Bapak tahu, yang disimpan di sisi Allah lebih banyak lagi. Terima kasih ya Allah, telah Engkau tutupi aib-aibku. Jauh banget kan masih sama kita? Kenapa kita masih jauh banget nih dari mereka? Kurang menghadirkan Allah dalam hati kita, melihat Allah dalam diri setiap orang. Yuk belajar terus kita ya sampai mati kan. Belajar terus, daftar dari sekarang. Daftar, ya Allah, saya pengen jadi kekasihmu ya Allah. Pengen jadi hamba yang kau muliakan di sisimu ya Allah. Pengen jadi hamba yang kau inginkan, yang kau rekrut, yang kau ambil, yang kau pilih menjadi orang-orang yang tercinta di sisimu. Kita mau jalanin ini teman-teman saya sekalian. Nanti kalau kita jalanin tuh Allah bilang, kalau kita jadi udah semua persyaratannya lulus nih, Allah bilang tadi di hadis qudsi yang saya bacain tadi, idza ahbabtu, aku kata Allah kalau udah cinta kepada seorang hamba, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha, aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi telinga yang dia dengar dengannya. Maksudnya gimana ya Allah? Allah akan taruhkan cahaya di telingamu, kamu akan mendengar dengan cahaya Allah. Gimana maksudnya dengar dengan cahaya Allah? Kalau lagi diceritain tentang Allah, dengarnya jelas. Kalau lagi diceritain tentang Nabi Muhammad, dengarnya jelas. Kalau lagi diceritain tentang ilmu-ilmunya Allah, caranya wudhu, caranya sholat, ilmu agama, dengarnya enak, dengarnya jelas, gak ada ngantuk-ngantuknya, enak, senang. Kalau lagi dinasehatin, dengarnya enak, dengarnya senang. Kenapa? Ada cahaya Allah di telinganya. Tapi ada orang yang Allah malah cabut cahaya di telinganya, sehingga
Kalau udah dengerin orang berbicara tentang Allah, kayak gatel telinganya. Kalau ada orang lagi cerita tentang hari sesudah kematian, udah deh, lo akhirat mulu lo. Kita kan masih hidup di dunia. Maksud kamu kita mau cerita urusan akhirat ntar sekalian praktek gitu? Nah ini gak mungkin ya kan? Maka teman-teman sekalian saya muliakan, kalau dengerin ulama, ya Allah tinggal ngeliatin jam mulu. Ini kapan kelarnya sih ustazah nih, lama bener dah ngomongnya. Nanti lapar nih. Di sini sih nggak ada. Ini sih hamba-hamba yang sudah ada cahaya di telinganya. Nggak ada tuh saya liatin. Palingan cuman yang lagi agak sandaran, rada ngantuk doang itu mah. Apa-apa normal, ya kan? Saudara sekalian saya muliakan, masya Allah. Itu tuh hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Telinganya seneng dengar kebaikan, ada cahaya di telinganya. Ana basaruhu kata Allah, aku menjadi telinganya. Masya Allah, ada Allah di telinga mereka teman-teman sekalian. Makanya Habib Abdullah dengar namanya orang sekali udah hafal. Kenapa gitu? Cahaya Allah di telinga-telinga mereka. Cahaya Allah di telinga-telinga mereka. Teman-teman saya sekalian, wa basaruhul ladzi yubsiru biha. Aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya. Allah jadi matamu. Kamu melihat dengan Allah. Kamu melihat dengan cahaya Allah, teman-teman saya sekalian. Ada Allah di matamu. Kalau kamu sudah menjadi hamba tercinta di sisi Allah, gimana ada Allah di matanya? Tuh, yang kayak tadi saya ceritain. Ngelihat siapa aja dia lihat Allah. Melihat siapa aja dia lihat kebaikan. Melihat siapa aja nggak ada yang dapat memalingkannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari saya lagi kumpul, kita semua anak Darus Zahra lagi kumpul sama Hubabah Zahra. Nah ini lain lagi nih ya, salah satu bidadari bumi yang lain teman-teman sekalian. Hubabah Zahra itu adalah ibunda dari Habib Umar bin Hafid, ibunda dari Habib Ali Masyhur. Anak-anaknya jadi orang soleh semuanya. Anak-anaknya bahkan jadi wali. Kalau boleh dikatakan seluruhnya atau paling enggak sebagiannya. Teman-teman saya sekalian, gimana nih punya anak jadi wali? Itu ibunya kayak apa kira-kira? Deh, suaminya seorang waliullah, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan ayahnya juga salah satu orang-orang soleh, Habib Hafid Al-Habdar. Teman-teman sekalian saya mengatakan ini bapak wali, suami wali, anak wali. Ini kira-kira kayak apa orangnya? Kalau enggak pastinya beliau juga adalah seorang wali ya, seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sekalian saya muliakan, saya ada salah satu momen yang saya ingat dari Hubabah Zahra. Kami ada duduk hari itu satu malam di rumah Habib Umar bin Hafid. Lagi tengah-tengahan kami duduk santri-santri nih ya, santri-santri dari Zahra, dan juga ada orang-orang awam juga, orang-orang secara umum masyarakat orang lain gitu yang bukan banat dari Zahra. Lagi kumpul sama beliau buat zikir, buat majelis ilmu. Yang saya ingat sih majelis zikir, waktu itu kita baca ratib atau apa gitu. Tiba-tiba teman-teman saya sekalian, saat kami lagi diem entah mungkin kayak waktunya baca doa atau apa gitu kan, semua diem tuh. Tiba-tiba lampu mati. Dan itu malam ya. Lampu mati ya, mungkin dari PLN-nya atau apa gitu, lampu mati jebret. Kita nih biasa kan kalau lagi mati lampu, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Biasanya kayak di Indonesia deh, begitu mati lampu, kan gitu tuh. Teriak kan? Biasanya gitu, atau seenggaknya kaget atau gimana gitu, karena lagi yang usuh-usuh tiba-tiba jebret, gitu kan? Kebanyakan kayak begitu. Dan itu saya baru kali itu dengar ada orang pas begitu mati lampu jebret, Allah nawir kuburana. Begitu gelap, beliau langsung doa,
ya Allah terangkan kubur kami. Itu kalau nggak orang yang melihat dengan cahaya Allah, nggak ada ceritanya kayak begitu. Bisa begitu jebret mati lampu, spontanitas, yang dilihat siapa? Allah. Sehingga dia kemudian terbayang nasibnya ketika dikubur, sehingga serta merta dia meminta kepada Allah, ya Allah terangkan kuburku, terangkan kubur kami dengan cahaya-Mu. Melihat Allah dalam tiap kejadian, melihat Allah dalam diri setiap orang. Teman-teman saya sekalian, mereka orang-orang yang dikaruniai cahaya Allah dalam matanya. Nah, kita belum sampai ke sana, kita belajar, kita latih, belajar. Nanti lihat suaminya kayak gitu, lihat orang tuanya kayak gitu, ya Allah, ini ibu saya, Allah jadiin surga saya di bawah telapak kakinya. Jadi kalau ibunya lagi misalnya agak cerewet, ngelihatnya surga. Ibunya lagi sakit, minta diurusin, ngelihatnya surga. Ngelihat surga gimana sih? Teman-teman saya ngelihat surga gimana yang ada kebahagiaan demi kebahagiaan. Kan gitu ya? Lagi ibunya cerewet gitu. Iya mah, doain aja didengerin sambil senyum terus. Iya mah, orang cerewet itu kesian loh, capek ngomel gitu kan, kesian. Kamu seharusnya ketika lihat ibu cerewet gitu kan, kamu doain, ya Allah bahagiakan hatinya, ya Allah bahagiakan hatinya. Jangan jadikan saya sumber kesedihannya, ya Allah bahagiain hati. Lihat Allah dalam diri tiap orang. Ngelihat anak-anakmu, ngelihatnya sebagai kelanjutan sujudmu di atas muka bumi. Nah nih bagus nih, dengerin nih para ibu-ibu, dengerin serius, dengerin serius. Ngelihat anakmu, jangan kamu mikir bentar lagi saya kawinin nih, mudah-mudahan dapat jodoh yang kaya jadi saya nggak harus kerja. Kamu mau bikin anakmu jadi mesin ATM gitu? Ini ibu apa preman ini ya? Ini mafia nih. Teman-teman saya sekalian, nggak gitu cara melihat anak. Kalau kamu cara melihat anak, nak kamu tuh ya, mama udah lahirin kamu sesuai, belajar yang benar. Belajar yang benar, ntar kamu bisa kerja, jadi hidup kamu gak nyusahin mama mulu. Kamu belajar yang benar, kerja yang benar, nanti kamu bisa kasih ibumu ini uang, nanti kamu bisa bikinin ibumu rumah. Ya Allah, teman-teman sedikit sekalian, kamu durhaka. Bukan kepada anakmu, kepada yang punya anakmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sombong bener. Emang kamu ikutan apa dalam diri anak-anakmu? Kamu cuma terima ngeden doang. Betul? Betul. Kamu cuman urun rahimmu doang dipinjem sama Allah Subhanahu wa taala. Emang kamu bikin perutnya? Emang kamu bikin mukanya? Emang kamu tentukan nasibnya nggak ada? Maka cara pandangmu melihat kamu anak saya, kamu harus bakti sama saya. Itu yang harus kamu coret. Kuat-kuat teman-teman saya sekalian. Kamu harus benar-benar jangan pernah lihat anak kayak begitu. Kamu salah lihat. Kalau udah kamu salah lihat, itu udah bakalannya salah semuanya ke belakang-belakangnya. Kamu harus benar ngelihat anakmu. Nih saya ajarin caranya biar mata kamu memandang dengan cahaya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, lihat anakmu sebagai kelanjutan sujudmu. Kalau kamu sudah meninggal dunia nanti dan dia sujud, sujudnya tercatat sebagai sujudmu di atas muka bumi. Kalau kamu sudah meninggal dunia nanti, tiap taatnya, tiap doanya, tiap baiknya, tiap hadir majelisnya, tiap dia baca Quran, tiap dia baca sholawat, semua pahalanya tertulis dalam rekening amal-amalmu. Maka hati-hati membuat kelanjutanmu. Hati-hati, kamu lagi bikin kelanjutan nih. Kamu lagi bikin ceritamu bersambung, bagian keduanya dalam diri anak-anakmu. Maka pastikan hanya taat yang akan dia kerjakan.
Pastikan anakmu jauh dari perbuatan dosa. Caranya, didik yang benar, hormatin, sayangin, doain dia sama Allah SWT. Doain dia sama Allah SWT. Teman-teman saudara sekalian, saya sering banget dapat pertanyaan, Ustazah gimana ya caranya biar anak tuh denger gitu apa kata saya. Itu dari doa aja udah salah. Minta anak mendengarmu itu udah salah. Yang benar kayak gimana? Ustazah doain biar anak saya jadi hamba yang denger apa kata maunya Allah. Itu baru benar. Kamu lihat anakmu salah, sehingga nantinya khawatir bakalan salah terus ke belakangnya. Ya, insya Allah ya. Kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yabsiru biha wa yadahu alladhi yabtish biha. Aku akan jadi tangan, kata Allah nih. Kalau aku cinta sama seorang hamba, aku akan jadi tangan. Tangannya tangan yang kayak gimana? Tangan yang sukanya menengadah berdoa, tangan yang sukanya tahiyat, mengucap syahadat, tangan yang dia gerakan untuk ruku, untuk sujud, tangan yang selalu memberi kepada hamba-hambanya Allah SWT, tangan yang suka ngebantu orang, tangan yang suka memeluk orang-orang yang boleh dipeluk, tangan yang suka menyentuh orang-orang yang seharusnya disentuh. Ibu-ibu saudariku sekalian, betapa rindunya anakmu akan sentuhanmu, betapa rindunya suamimu akan sentuhanmu. Maka sentuh yang halal, lakukan kebaikan-kebaikan dengan tanganmu. Ini tangan yang kayak begini, tangan yang sudah ada cahaya Allah dalam tangan tersebut. Aku akan menjadi kaki gitu Allah, yang dia melangkah dengannya. Senengannya perginya ke tempat yang bagus-bagus. Kalau diajakin pergi majelis, ya Allah gatel kakinya. Ayo udah jalan. Gitu kan ya? Begitu diajakin pergi majelis, aduh udah pengen banget, udah gak sabar nih. Kapan sih ini pandemi berakhir? Mau ngapain? Mau jalan-jalan ke Ragunan? Enggak. Jalan-jalan ke Taman Safari lihat mbak-mbak? Enggak ada. Ngapain kamu kepengen pandemi berakhir? Kangen majelis, kangen masjid, kangen umroh, kangen ziarah. Nih kaki-kaki, ada Allah di kakinya. Kangen perjalanan-perjalanan yang membuat dia merasa semakin dekat, semakin akrab, semakin intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, ini kok mens rada ramaan bener ya. Ya Allah, udah kangen sama ruku, kangen mesujud. Ada yang begitu? Atau malah kok men saya bentar banget nih, perasaan baru aja kok udah suci aja ya. Nih teman-teman saya sekalian, kaki yang ada Allah Subhanahu wa taala di sana akan selalu merindukan saat-saatnya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walisanuhu alladhi yatakallam bih, aku akan menjadi lisan yang dia berbicara dengannya. Makanya kalau ngomong enak, kalau ngomong sama suami enak, kalau ngomong sama anak-anak enak. Anak-anak senang dengernya. Kenapa mereka senang dengernya? Teman-teman saya sekalian, ada Allah di lisanmu. Ada Allah di lisanmu. Anakmu bukan senang mendengarmu, mereka senang mendengar lisan yang berbicara dengan cahayanya Allah. Makanya kenapa kok anak saya gak pernah mau dengerin saya? Belum ada cahaya Allah di lisanmu. Kamu selalu berbicara dari dirimu, bukan dari Allah. Makanya kan ngomongnya kayak begitu tuh. Marah-marah mulu, ngata-ngatain mulu, jelek-jelekin mulu. Nah itu kan kerjaan kamu. Kalau Allah memang gak gitu. Allah gak gitu. Asyaitan ya'idukumul fukra wa yamurukum bil fasha. Wallah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kerjaannya setan yang suka nakut-nakutin kefakiran. Kerjaannya setan yang suka nggodain orang biar hatinya gak bahagia. Tapi Allah
yang Allah janjikan, yang Allah akan berikan adalah maghfiratan, ampunan, fadla, karunia. Jadi lisan yang ada Allah di sana hanya akan mudah memuji, mudah menyenangkan, mudah memberikan hal-hal yang membahagiakan. Lisan yang senang berzikir, lisan senang baca Al-Quran, lisan senang bersalawat, lisan yang berbicara dengan siapapun akan menjadi kenangan-kenangan manis dalam diri setiap orang. Nah, teman-teman saya sekalian saya muliakan, wa idza sa'alani la'utiyan. Hamba-hamba yang aku cinta kalau minta mudah untuk aku beri. Mudah untuk aku beri kata Allah. Jadi ada cara juga. Maksudnya gini, doa kalau diijabah bisa jadi juga menunjukkan Allah cinta, bisa jadi juga menunjukkan Allah nggak cinta. Seperti yang saya sampaikan di awal. Tapi kadang-kadang juga ada yang Allah SWT mudah mengijabah doa seseorang karena Allah SWT telah mencintainya. Wa idza sa'alani la'utiyanna. Kalau dia doa, aku beri kata Allah. Kenapa gitu? Aku malu untuk tidak memberikan padanya. Aku malu untuk membiarkan tangannya bertengadah. Kemudian aku tolak begitu aja. Allahnya malu. Kenapa? Karena dia malunya besar kepada Allah SWT. Allah pun malu padanya. Wa idza sta'adani lau'idanna. Ketika dia mohon perlindungan, mohon penjagaan, aku akan jaga dia. Ya Allah, jauhkan kami semuanya dari virus corona dan virus-virus yang lain ya Allah. Allah bilang aku jaga. Ya Allah, kangen hadir majelis lagi ya Allah. Segera bukakanlah pandemi ini sehingga kami bisa majelis-majelis lagi ya Allah. Allah ijabah. Ya Allah, ampuni semua yang hadir di masjid. Allah ijabah. Teman-teman saya sekalian saya muliakan. Dan Allah tuh kalau udah cinta sama seseorang diijabah nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung. Ada orang teman-teman saya sekalian. Masuk, Sayyidina Umar lihat ada orang masuk ke rumah Sayyidina Umar, seorang waliullah. Jadi dia ngelihat Umar bin Khattab, dia ngelihat ada orang, saudara sekalian saya muliakan, masuk ke dalam sebuah rumah, rumahnya orang soleh, salah satu sahabat, masuk bawa dosa, keluar udah nggak ada lagi dosa yang tersisa. Kenapa begitu? Kata Sayyidina Umar, saya nggak tahu seberapa besar ampunan yang Allah turunkan kepada sahibul bait sampai-sampai bikin orang masuk dalam rumah berdosa segede gunung. Hanya beberapa menit saya lihat orang tersebut keluar dari rumah itu sudah nggak ada lagi dosanya yang tersisa. Allah ampunin dosa seseorang hanya karena orang tersebut masuk rumahnya orang soleh. Makanya teman-teman saya sekalian jangan salah. Bahkan sekedar berkunjung pastikan kamu gak berkunjung kecuali kepada orang soleh. Jangan dikira kita datang kepada ulama, kita datang kepada aulia itu sama kayak kita datang kepada pejabat, sama kayak kita datang kepada rumahnya orang biasa-biasa misalnya gitu ya. Gak sama saudara sekalian, gak sama. Sebab mereka begitu mereka minta, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampunilah semua orang-orang, semua hamba-hambamu, itu doanya dia tuh diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak main-main doanya. Sampai-sampai saudara sekalian saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lewat di sebuah kuburan. Saat beliau lewat di sebuah kuburan, beliau doa, ya Allah ampuni semua orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Jatuh bulunya, satu bulu kakinya beliau. Allah kemudian memerintahkan malaikat, wahai malaikatku, angkat azab demi semua orang yang akan dikubur di kuburan ini, yang sekarang dikubur di kuburan ini, dan orang yang akan dikubur di kuburan ini. Wahai para malaikatku, sebab aku malu menyiksa seseorang di dalam sebuah kuburan yang pernah dijatuhi satu helai bulunya Abu Bakar As-Siddiq di sana. Allah kalau cinta sama seseorang enggak main-main. Kamu kalau dicinta sama Allah, Allah akan angkat adab dari orang tuamu,
dari anak-anakmu, dari saudara-saudaramu. Allah akan ampunin dosa bahkan tetangga-tetanggamu, semua orang yang pernah duduk bersebelahan denganmu. Kamu jadi rahmatnya Allah yang tersebar di atas muka bumi. Maka mari mengakrabkan diri kepada Allah. Maka mari mendekatkan diri kepada Allah. Maka mari mendaftar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.